Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Jaya Sukma dengan NIM 21010404014 dari kelas 2A PPSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu analisis pengulangan morfologi pada puisi Bangga Banjarmasin karya Ucok Harisman. Di sini tertera ada peta konsep. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bisa dilihat di slide. Yang selanjutnya ada bab 2 tentang pembahasan. Yang ketiga ada bab 3 tentang penutup. Selanjutnya yaitu pengulangan atau reduplikasi. Proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu di sini disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya kata ulang rumah-rumah dari bentuk dasar rumah, kata ulang perumahan-perumahan dari bentuk dasar perumahan, kata ulang berjalan-jalan dibentuk dari bentuk dasar berjalan, kata ulang bolak-balik dibentuk dari bentuk dasar balik. Oleh Ramlan 2017 halaman 55. Sedangkan secara sederhana, ahli lain mengatakan bahwa kata ulang atau reduplikasi diartikan sebagai proses morfemis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara sebagian, atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi. Menurut Khair tahun 2012 halaman 182. Jenis-jenis pengulangan. Yang pertama ada pengulangan seluruh atau dwilingga, di mana artinya yaitu bentuk dasar itu diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari kata itu. Misalnya meja-meja, bentuk dasar meja; kuning-kuning, bentuk dasar kuning; makan-makan, bentuk dasar makan. Lalu yang selanjutnya ada pengulangan sebagian atau dwipurwa, yang artinya yang diulang dari bentuk dasar itu hanya salah satu suku katanya saja. Dalam hal ini suku awal kata, disertai dengan pelemahan bunyi. Misalnya leluhur, bentuk dasar luhur; tetangga, bentuk dasar tangga; jejari, bentuk dasar jari; lelaki, bentuk dasar laki; dan peparu, bentuk dasar paru. Yang ketiga ada kata ulang berubah bunyi, adalah pengulangan dengan perubahan bunyi atau fonem. Artinya bentuk dasar itu diulang tetapi disertai dengan perubahan bunyi. Yang berubah dapat bunyi vokalnya dan dapat pula bunyi konsonannya. Yang berubah dapat menduduki unsur pertama dan dapat juga menduduki unsur kedua. Contoh yang berubah unsur pertamanya bolak-balik, kelap-kelip, corat-caret. Sedangkan yang berubah unsur keduanya yaitu ramah-tamah, lauk-pauk, dan sayur-mayur. Yang selanjutnya ada kata ulang berimbuhan bentuk kata. Bentuk kata ulang yang ketiga bisa terbentuk disertai proses penambahan imbuhan atau afiksasi. Sebagai contoh yaitu kuda-kudaan, rumah-rumahan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kata ulang semu. Bentuk kata ulang berikut yaitu kata ulang semu yang dimaksud adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang memang sudah dalam bentuk kata ulang tanpa proses reduplikasi. Sebagai contoh cumi-cumi, ubur-ubur, kupu-kupu, kunang-kunang, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada kata ulang unik terakhir. Ada kata ulang unik. Kata ulang jenis ini berbeda dari bentuk-bentuk kata ulang yang sebelumnya, sebab tak mempunyai pola tertentu dan kedua bentuk kata pengulangannya sangat berbeda dengan bentuk kata dasar. Contohnya susah payah, gelap gulita, simpang siur. Berikut adalah analisis puisi Bangga Banjarmasin karya Ucok Harisman. Selamat datang di kota Banjarmasin, kota bungas nan nyaman. Begitu banyak sungai-sungai, siring kota tempat ternama. Oh Banjarmasin, kota nan indah penuh kenangan. Selalu ada tujuan berlabuh ke Pulau Gambang untuk menyusuri sungai Banjar. Tugu Bekantan wisata ternama. Taman Kamboja layaknya sebuah mahkota. Angkat topi untuk paman birin gubernur kita. Tak berhenti bermotivasi menata kota. Bangga Banjarmasin tempat tinggal tertata. Gapai cita-cita tak peduli suka duka. Bangga Banjarmasin, mari buat cerita di kota penuh cinta hingga akhir tua. Hasil dari analisis puisi Bangga Banjarmasin karya Ucok Harisman adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kata ulang
atau dwilingga pada kata sungai-sungai, bentuk dasarnya sungai, karena kata tersebut termasuk pengulangan bentuk dasar yang diulang tanpa melakukan perubahan. Kata cita-cita termasuk dalam pengulangan kata semu, karena kata tersebut sebenarnya memang sudah dalam bentuk kata ulang tanpa proses reduplikasi. Lalu yang selanjutnya ada kata ulang berubah bunyi pada kata suka duka. Disebut pengulangan perubahan bunyi karena bentuk dasar tersebut diulang tetapi disertai perubahan bunyi, yaitu bunyi konsonan. Adanya perubahan fonem S dan D pada suka duka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.